Yang mulia buat Tuhan. Hari ini adalah hari kesempatan buat saya untuk menjawab pertanyaan saudara. Ya kan, karena itu sudah mau tanya apapun silahkan. Kalau bisa juga fokus kepada apa yang sudah kita bahas di sini. Miring-miring dikit nggak apa-apa. Asal jangan tanya sama saya timbangan berapa, saudara. Ya kan, timbangan saya sudah pernah saya beritahu tahun lalu 76, saudara. Ya kan. Karena memang di rumah saya ada sebuah timbangan yang saya sudah set 76. Siapapun naik situ 76, saudara. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, ya kan. Rusak tidak, memang saya suka cita. Karena sesuai dengan imanmu jadi padamu, ya kan. Kalau saudara tanya sama saya, karena saya lihat, wih anak-anak ini dancer mantap sekali, kaosnya sama semua, ya kan. Ada yang tanya sama saya, pendeta ukuran kaosnya berapa? S. Subhanallah, saudara, ya kan. Kadang saya bisa muat juga L. La ilaha illallah. Yang sering saya pakai M. Masya Allah. Aduh, turut berduka cita, saudara, ya kan. Haleluya. Nah, cara pertanyaannya saya ngerti orang Indonesia biasanya malu-malu. Yang pertama, ambil kertas, tulis di sepotong kertas dan tulis masalah saudara supaya saya bisa menjawab dengan jelas. Dan tolong, karena yang akan membaca pertanyaan saudara orangnya cukup besar, tolong jangan tulis kecil-kecil gitu saudara, ya kan. Kayaknya imut banget gitu, tulis surat kayak contekan waktu SMA gitu saudara, ya kan. Jadi tulislah dengan ukuran yang sebenar-benarnya, ya kan, supaya saya dapat membacanya dengan penuh sukacita saudara, ya kan. Dan yang kedua, nggak usah diukir, ya kan, ukiran-ukiran yang membuat saya sulit membacanya. Lalu yang ketiga, tolong jangan tulis nama, emangnya sudah pilot Garuda kah? Ya kan? Jangan tulis nama, nggak usah tulis alamat, apalagi nomor telepon, saudara. Ya kan? Jadi karena itu tulis saja pertanyaan saudara apa, dan sedapat mungkin tolong jangan panjang-panjang. Tahun 68 saya kan waktu itu punya ayah seorang yang ditangkap di Pulau Buru. Lalu dia cerita semuanya. Lalu tahun 72 ya kan, sampai mau perjamuan kudus baru 79 saudara. Kapan 2015-nya? Ya kan? Terakhirnya ada lagi pada tahun 2020 saya bercita-cita. Dari 68 sampai 2020 darah Yesus menghapuskan segala dosa. Ya kan? Jadi karena itu saudara, tolong tulis di sepotong kertas. Kalau sudah sampai nggak ada kertas sama sekali, bisa tulis di atas $100. Dengan catatan panitia tidak akan mengembalikan kertas-kertas pertanyaan. Haleluya. Oke, sudah ada yang mulai nulis? Kalau yang sudah siap, ada panitia yang sudah siap juga menjemputnya, ya. Hari ini saya mau bicara tentang kesiapan untuk meminta maaf. Bu, ibu-ibu kalau dipanggil susah jawab ya. Nih, saya belum janjian ya, Pak. Lihat kan, saya nggak rekayasa loh. Nih ya, Bu dengar nih Bu ya, Pak. Mantap. Ya, itu yang saya senang sama bapak-bapak itu. Walaupun kadang-kadang di kebaktian suka kayak nggak serius gitu ya kan. Tapi nih, Bu dengar ya Bu ya. Saya belum janjian loh, Pak. Coba dengar. Coba nih sekali lagi nih Bu ya, Pak. Bu, lihat gak ada yang jawab kan, lihat kan, saya selalu bilang itu persoalan di gereja. Ibu-ibu semangat, pas dipanggil. Yo itu pendeta rekayasa nih ya, saya nggak rekayasa ya, nggak ada kumpul janjian. Pak nanti kalau saya tanya jawab gini ya, enggak ini. Pak, Bu, lihat nggak ada lagi yang jawab. Aduh, nih ya, nih nggak ada rekayasa nih ya, nih. Bu, nah, setelah 12 kali saya panggil, darah saya dari 110 udah jadi 160, saudara. Baru ya, pantesin laki saudara banyak stres. Ini minta maaf saya nggak bisa baca, sorry. Nggak bisa baca saya. Ini pakai tinta air kelihatannya dia. Hanya Tuhan yang mampu menjawab isi hatimu. Bagaimana berenang di laut lepas? Saudara pikir saya ikan paus apa?
Kalau ada orang tua yang tidak bekerja, apakah tetap harus memberi perpuluhan? Ya, perpuluhan dari uang menantu saudara. Ini yang nanya kayaknya bukan orang tua, tulisannya sih tulisan anak muda nih. Kayaknya pasti yang nulis menantunya. Aduh, jadi menantu kok pelitnya minta ampun. Aduh, minta ampun. Ada orang Indonesia begitu pelit. Aduh, jangankan uangnya, dosanya dia diminta nggak dikasih sama dia. Anakku, serahkan segala dosa-dosamu. Enggak Tuhan, ini saya dari kecil udah piara. Bayangin saudara, aduh minta ampun. Dosanya aja diminta sama Tuhan gak dikasih. Orang kayak gitu tuh, kalau pakai tisu, dia gantung lagi, dia keringin. Makanya jangan suka bertamu ke rumah orang pelit saudara. Rumah orang pelit itu, habis tusuk gigi dipakai, ditaruh lagi saudara. Lu jangan ketawa-ketawa, udah 3 kali lu pakai. Makanya kalau ketemu tusuk gigi yang nggak ada plastiknya, yang pertama harus sudah buat, jangan langsung pakai, cium dulu. Iya, karena ada orang begitu pelit ya, begitu pelit, tusuk gigi apa dia pakai, oh belum habis, pakai lagi. Ya, dan khususnya ditaruh di ruang tamu. Yang kedua, jangan pernah makan kacang mete di rumah yang ada oma-omanya. Karena bisa jadi itu sebetulnya jelmaan dari Silver Queen. Tahu coklat Silver Queen kan yang ada di Indonesia? Itu the best chocolate in the world itu ya kan. Itu oma-oma kalau makan Silver Queen, coklatnya dia isap, kacangnya dia tinggal. Jadi orang gereja, maksudnya kunjungan tuh, ya kan? Nah, oma kaget tuh. Oma, mana dari gereja datang, ya kan? Oma langsung masuk kamar tuh, oma baganti. Tapi namanya oma-oma kalau dandan kan lama, pasang gigi palsu dulu, ya kan? Mau ambil baju, tak ambil sepatu, ya kan? Jadi lama. Ini om dari gereja pikir, oma lama sekali, ada kacang mete, om bagi, ya kan? Om pikir, enak tau, ya kan? Dia makan terus, dia makan terus, dia makan terus, sampai habis. Oma datang setelah tuh, so habis. Oma bilang, aduh sorry kan, lama sekali kita. Oh nggak apa-apa Oma, justru kita yang sorry, ini kacang mete habis. Oh nggak apa-apa, ambil aja. Itu dari Silver Queen. Oma nyangkuan makan, oma minum lemeng jonglan. Lemeng anyang oma aja tinggal. Aduh. Selama sudah tertawa di sini nggak apa-apa saudara. Saya cuma khawatir nanti kalau sudah pas lagi di rumah orang benar-benar ngeliat Silver Queen, langsung. Aduh. Turut berduka cita. Ada lagi? Kalau ada yang masih tulis, tolong angkat tangan supaya para penjarah kertas dapat menjarah dari tangan saudara. Oke, sekarang saya mau mulai menjawab pertanyaan. Bagi yang masih nulis, selesai nggak selesai, harap dikumpulkan. Wih, pendeta lupa kepala sekolah ya. Oke, ini tulisan saya banyak ukirannya nih. Saya sering ribut dengan istri saya. Loh, saya ribut sama istri saya? Jangan dong. Saya sayang istri saya, Bu. Bapak ribut sama istri saya. Saya sering ribut dengan istri saya. Karena setiap pergi shopping, istri saya selalu beli barang buat adik, kakak, saudara, temannya. Jadi kok saya ini merasa kayak mempunyai 4 atau 5 orang istri. Jadi solusinya bagaimana? Yang terbaik. Waduh, kalau istri sudah marah, sering bilang saya bodoh dan otak saya kecil.
30 tahun saya jadi pendeta baru sekali dapat pertanyaan begini. Tahun. Ya ilah bu. Lain kali Pak, kalau istri Bapak bilang, kamu bodoh, otak kamu kecil. Bilang, ya benar sih, saking bodohnya makanya saya punya istri seperti kamu. Kalau saya pintar dan otak saya besar, ya ilah. Gua gak dapat yang kayak lu. Habis. Ini kayaknya ibu ini mesti dibaptis ulang. Tapi khusus bacotnya. Nanti habis perjamuan kudus, Pak Yongki akan itu rebus minyak panas. Ya Pak ya? Rebus minyak panasnya kayak begini-begini mesti dibaptis ulang, cuma bacotnya. Orang Surabaya bilang congore. Congore. Ada baptisan khusus bacot. Jadi di depan Pak Yongki udah rebus itu minyak panas. Tinggal Pak Lukas yang congor-congornya rupa begini. Dret. Aduh. Bu, sebelum retreat bolehlah Bu ngomong-ngomong begini. Setelah retreat jangan lagi ya Bu ya. Ya, nggak usah dijawab Bu, nanti ketahuan Ibu ya ngomong. Belaga bego aja Bu. Kan saya udah bilang jangan tulis nama jadi belaga bego. Orangnya kan juga nggak tahu siapa paling. Jangan Ibu malah gini. Malah satu retreat ini tahu dia ini, oh so dia ini katanya gitu ya kan. Jadi Pak, sekali lagi kalau istri Bapak bilang bodoh, bilang ya benar juga sih sayang. Saking bodohnya makanya saya kawin sama kamu. Gini, di hari pertama saya sudah bilang bahwa put your spouse, your husband or your wife as the top priority. Kenapa? Karena Tuhan tidak bilang lu dan mama lu satu. Alkitab nggak bilang lu dan bapak lu satu. Alkitab nggak bilang bahwa kamu dan adik kamu, cici kamu adalah satu. Nah, saya tidak sedang bilang bahwa kita harus acuh. Kalau kamu orang punya berkat lebih, why not? Amin. Tapi jangan seperti memanfaatkan suami dong. Ini cici saya nih, tolong beliin juga. Ini cici saya punya pembantu nih. Ini cici saya punya kucing nih. Iya kan? Kalau memang ada berkat lebih, kenapa tidak? Iya kan? Tetapi jangan menjadikan ini beban. Ngerti nggak sampai di sini? Apalagi kalau adik saudara juga udah menikah, ya kan? Ya biar lakinya dong yang urus. Kalau pas dia ulang tahun, kalau dia pas Natalan atau Thanksgiving, it's okay. Ya kan? Makanya selalu saya bilang, jangan salah ngerti saya. Jangan bilang bahwa, oh saya ajarkan tidak boleh menghormati orang tua. No. Alkitab bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi Alkitab tidak pernah bilang kamu dan ibumu satu. Kamu dan apa? Suamimu adalah satu daging, satu roh. Amin. Tetapi jangan per suami saudara untuk membahagiakan saudara-saudara sendiri gitu ya kan. Ya tapi keluarga saya pendeta, kalau saya kasih sesuatu dia puji-puji saya. It's okay lu gak dipuji, yang penting rumah tangga saudara bahagia. Amin. Kadangkala begini-beginian bentuk dari kesombongan. Tetapi Pak, Bapak juga jangan pelit-pelit amat gitu ya kan. Kenapa? Karena intinya kan sederhana. Mungkin istri Bapak bahagia dengan itu ya kan. Kalau memang ada, give. Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Tetapi ibu juga sadar jangan peres gitu, jangan paksain gitu. Sampai suami stres gitu ya kan. Suami kaos kaki aja belum beli baru ya kan. Mama lu udah beli sanggul 2 kali. Ya. Bagaimana cara tunduk terhadap suami? Bagaimana mengatasi mertua yang jahat? Ya tunggu firman Tuhan saja. Kan Alkitab berkata masa hidup manusia 70 tahun. Ya kan? Belajar sabarlah ya kan? Nah, I'm just kidding. Mau saya gini. Kadangkala mertua jahat itu bukan jahat. Kadangkala cuman salah ngertinya kita gitu. Mungkin mertua tuh terlalu masih gini. Ibu-ibu kadangkala, ibu-ibu nih kadangkala
Anaknya udah umur 30 tahun, masih dianggap seperti anak-anak. Kamu udah makan? Laila udah 30 tahun, Bu. Ya kan? Jadi kadang-kala dia ngerasa begini begitu, it's okay, Bu, gitu. Ntar juga ibu suatu saat akan jadi mertua, Bu, gitu. Makanya ada banyak mother in law berubah menjadi monster in law. Jadi selalu saya bilang, sejahat apapun seseorang, kadang-kala kita cuma gara-gara nggak ngerti. Tapi kalau kita belajar ngerti, gitu ya kan, lama-lama kita juga bisa jadi berkat. Amin. Iya kan? Jadi jangan ketika kita melihat orang jahat, jangan langsung, kecuali memang jahat, mau bunuh saudara, ya kan. Tapi kalau sekedar karena mungkin cerewet atau mungkin terlalu mau ngatur, terlalu ikut campur, kadang-kala behind that ada sebetulnya maksud yang baik, cuman caranya saja salah. Ketika saya belajar ngerti, oh ya ternyata mamahku tuh maksudnya baik, cuman dia kadang-kala ikut campur. Nah itu ya, sehingga sudah bisa belajar lebih sabar. Bagaimana cara tunduk terhadap suami? Maksud saya gini, apa itu tunduk pada suami? Let your husband has the last word. Biarkan suami saudara punya kalimat terakhir. Itu artinya belajar tunduk. Tunduk bukan berarti say yes for everything. Tunduk artinya membiarkan dia mengambil keputusan. Membiarkan dia untuk membawa rumah tangga ini pada arah yang baik. Nah, tugas saudara memberi masukan. Tunduk itu bukan berarti tidak memberi masukan. Tunduk itu berarti tidak mengatur-ngatur suami, tetapi memberi saran buat suami. Dua, ya kan? Tunduk itu berarti berjuang untuk suami dapat meraih yang terbaik. Tiga, apa itu tunduk? Tunduk itu berarti mendorong suami untuk mencapai pada potensi maksimalnya. Amin? Iya. Jadi tunduk bukan berarti ya. Ma ini. Ya. Ma ini. Ya. Lama-lama laki lu juga jengkel, ya kan? Tetapi ketika suami mungkin memberi masukan yang salah atau memberi arahan yang salah, kita tunggu dulu, menunggu waktu yang tepat baru memberi masukan yang baik. Sebenarnya umur berapa anak boleh pacaran? 36 lah kira-kira. Saya balik bertanya, umur berapa anak baik untuk menikah? Menurut saudara? Oke, untuk yang belum menikah tolong jawab pertanyaan ini. Menikah yang ideal usianya berapa? 25 sampai 27. Oke. Oh, buat perempuan 23. 25 sampai 27 cowok. Terus perempuan 19. Lu putus asa lu pengen kawin buru-buru. Kira-kira 23 sampai 25 gitu ya. Ini buat yang belum menikah. Buat yang udah nikah, buat mama dan papa di sini, kalau sudah punya anak, what is your wish? Harapan saudara apa? Sama? Oh enggak, anak saudara mau nikah 20 tahun? No, 23-an ya. Ya 23 buat perempuan kira-kira sampai 25, 25 sampai 27 buat laki-laki, oke? Berapa lama waktu yang tepat untuk mereka pacaran? Setahun? Berapa waktu mereka kira-kira untuk saling mengenal? No. Pacaran sama saling mengenal dua hal yang beda. Saling mengenal tuh PDKT. Orang pendek dipanggil KT. Setahun. Oke. Pakai gagalnya? Kira-kira berapa lama? 2 tahun lah ya. Oke. 2 tahun tambah 3 tahun, 5 tahun. Jadi kalau anak saudara kira-kira nikah umur 23 tahun, masa lu nambahin? Masa nikah dulu baru pacaran? Ini hari terakhir bukan tambah pinter, kok tambah on ya? Siapa sih yang khotbah hari pertama sampai hari kedua ini? Gua kena muntahnya aja nih. Oh enggak pendeta, hal duniawi sudah tidak lagi saya pikirkan. Saya hanya mencari perkara-perkara di atas. Haleluya. Jadi kalau pakai perhitungan saya, dari saudara juga sih dapatnya. Tadi sudah bilang masa-masa pendekatan, deketin orang, gagal, deketin orang, gak jadian, deketin orang, cinta ditolak. Kira-kira 2 tahun. Ya kan? Sampai dapat.
Dapat ya bagus pacaran 2 tahun, 3 tahun ya kan. Jadi 2 tambah 3, 5. Kalau anak laki nikah umur 25 berarti pacarannya bagus umur berapa? 20. Kalau anak perempuan nikah umur 23, pacaran umur berapa? 18. Oke, setelah mau dia nikah 23 tapi pacaran umur 21. Oke, dia 25. Laki 27. Laki 30. Jadi anaknya umur 10 tahun dia udah 40. Ah, bingung kan? Ya kan? Nah, itu. Jadi kira-kira, Saudara tanya sama saya, kira-kira yang paling bagus orang pacaran umur sekitar 20 tahunan. More less, ya kan? 19, 21, it's okay. Tetapi bukan berarti kalau udah 20, gila gue mesti pacaran. Dalam nama Yesus pacaran sekarang. Enggak juga. Intinya cuma sederhana. Kita harus ngerti dulu, satu, what is dating? Wah, ini ada seminar baru lagi nih. Seminar pacaran sekarang. What is dating? Apa itu pacaran? Pacaran adalah masa persiapan menuju pernikahan. Jadi orang pacaran itu adalah orang yang sedang mempersiapkan untuk menikah. Itu yang banyak orang miss. Banyak orang pikir pacaran itu masa ya iseng-iseng aja gitu pendeta. Daripada kosong, lu pikir botol. Main kosong aja. Iya kan? Orang yang pacaran adalah orang yang siap untuk apa? Menikah. Jadi pacaran tuh bukan coba-coba. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba bisa nikah. Yuk kita nikah. Bukan. Konsepnya, nah ini yang saya bilang. Banyak orang muda sekarang itu gak punya destiny dalam hidupnya. Kenapa? Di malam pertama, Pak Lukas sudah bilang sama kita bahwa kadangkala nggak dapat apa teladan dari orang tuanya. Orang tua cuma bisa bilang, jangan, atau sebaliknya, ngaca lu udah umur berapa? Masa nggak pacaran lu? Gila kali lu, ada kutuk jomblo lu. Tidak pernah saudara share dari hati ke hati tentang hal-hal begini gitu ya kan. Kenapa kamu mesti pacaran segini, apa ciri-ciri pasangan yang baik buat kamu. Jadi saudara cuma harap anak-anak saudara tuh dapat mujizat tersendiri gitu. Iya kan, kadang-kala hal sederhana saja. Ketika persiapan pernikahan, konseling pranikah di gereja, saya tanya, orang tua kamu pernah mengajari kamu tentang seks pria, seks wanita? Enggak tuh. Dia cuma bilang, hati-hati lu, dosa lu. Lu pacaran aja bisa bunting lu, hati-hati lu. Lu ciuman kebanyakan bunting lu. Jadi saya tahu, nah itu dia. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi anak-anak dapat dari apa? Media sosial, itu yang bahaya. Ngerti nggak? Makanya seminar-seminar kayak gini, retreat kayak gini, mengajar hal-hal yang baik. Kadang-kala seminar pacaran orang nanya sama saya, pendeta, orang Kristen boleh ciuman nggak kalau pacaran? Ini kan pertanyaan yang norak. Saya bilang nggak boleh, you do it anyway. Iya kan? You'll do it anyway. Saya bilang nggak boleh. Urusan apa gue sama dia? Emangnya sebelum ciuman gue tanya dulu, gue boleh ciuman? Tapi saya bilang boleh, semua orang bilang saya pendeta sesat. Jadi pertanyaan itu nggak ada untungnya buat saudara, tapi nyiksa gue. Tapi kebetulan puji Tuhan, saya pendeta yang otaknya nggak kecil-kecil amat. Belum besar sih, tapi udah nggak kecil. Jadi orang tanya sama saya, pendeta orang Kristen kalau pacaran boleh ciuman nggak? Terpaksa saya harus menjawab sesuai dengan dunia modern sekarang, boleh. Tapi dengan 2 catatan. Yang pertama, indera penciuman bukan bibir tapi hidung. Dulu saya sekolah waktu SD biologi. Manusia punya apa? 5 indera. 1 indera penglihatan, 2 pendengaran, 3 apa? Penciuman. Apa indera penciuman? Hidung kan? Iya kan? Jadi orang pacaran boleh dong. Di rumah lu kayak ada tikus mati. Lu jangan goblok-goblokin gua lu. Dari mana indera penciuman bibir? Lu belajar di mana? Masa sekolah di Amerika jadi goblok ya kan? Masa indera penciuman bibir itu yang pertama. Yang kedua, boleh berciuman. Asal di depan bapak lu. Maksud saya begini, bapak lu aja nggak larang, apa urusan sama gue ya kan? Boleh lu ciuman asal di depan bapak lu. Karena kalau di depan bapak lu nggak bakal lama, percaya saya ya kan.
Oke, good night. Oke, happy birthday. Coba kalau nggak ada bapak lu, CNN breaking news 2 kali dia udah jangan ketawa deh lu, sadar, ya kan? Saudara boleh di Amerika atau apapun, tapi belajar, ingat, saudara bukan orang Amerika, saudara warga sorga. Amin aja udah nggak jelas. Saudara bukan orang Indonesia, saudara bukan sekedar orang Amerika, saudara bukan hanya penduduk Amerika, whatever namanya, tapi saudara warga sorga. Ya, jadi makanya orang tua biasakan share kepada anak-anak hal-hal seperti ini. Anak-anak juga belajar ngerti dari yang benar. Jangan dari sekedar media sosial yang gak jelas atau teman yang gak jelas gitu. Jadi plan your life. Dari masa muda saudara tuh plan your life. Oke, saya mau nikah usia berapa? Berarti saya mesti pacaran usia berapa? Oke, kalau saya pacaran, jadi gini, pacaran tuh jangan ketemu orang, mantep nih, terus kejar gitu ya kan. Kejar, seperti bangsa Israel mau kelilingin tembok Yeriko 7 kali. Dalam nama Yesus dia jadi milik saya, dia jadi milik saya. Enggak. Selalu saya bilang, untuk saudara bisa pacaran sama orang, minimal masa PDKT-nya itu, masa ser-serannya itu, masa naksir-naksirannya itu, ya kan, minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Supaya saudara kenal dulu yang betul gitu. Karena nggak di mana-mana, kalau lagi seneng-senengan, langsung bulan promosi. Bulan promosi, diskon buy one get one free. Makanya berteman dulu, walaupun di hati ini udah deg-deg ser, ya kan. Tapi jangan dulu, rem dulu bos. Cinta sejati tidak akan pergi dengan sendirinya. Oh, Inang. Ya, jadi itu kira-kira menjawab pertanyaan. Kapan seorang boleh berpacaran tergantung what is your plan for the future. Kalau saudara memang berencana menikah umur 27, jangan terlalu tua menikah karena saudara udah terlalu independen. Dan juga nggak lucu kalau saudara menikah umur 40, ya kan? Anak saudara umur 15 masih mau main bola, saudara udah 55, ya kan? Bengek udah kuman, ya kan? Tetapi kalau saudara menikah umur 20, 21, 22, 23, anak saudara 20, saudara baru 42, ya kan? Jadi masih seru-serunya, ya kan? Jadi hubungannya juga masih indah. Any advice to make myself to believe in God more than I have now? Read your Bible. Nah, iman-iman lu gue yang suruh tambahin. Gini. Kalau saudara mau deeper in God, you have to read His heart. Where is God's heart? Is in the Bible. Amin. Loh iya dong. Kalau saudara pengen tahu tentang mesin cuci yang baru saudara beli, read the manual book. Amin. Kalau saudara mau tahu tentang iPhone yang saudara baru beli, read the manual book. Saudara mau tahu tentang komputer yang saudara baru beli, read the manual book. And the manual book of God is the Bible. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kenapa istri saya suka teriak-teriak waktu bicara? Padahal saya tidak tuli. Nggak tahu Pak, saya juga nggak tahu. Ya tanya sama istri bapak, nanya sama gue. Pak, ada 1001 hal yang membuat kenapa istri berteriak kalau bicara. Bisa terjadi karena dari kecil dia suka diteriakin sama bapaknya. Bisa terjadi karena dia memang cepat emosi. Tapi ini nggak harus jadi persoalan. Setiap pulang ke rumah Pak, pasang earplug. Jadi istri udah, jadi nggak apa-apa. Maksud kamu apa sayang? Karena kedengarannya lembut di sini Pak. Pasang peredam. Aduh. Gak apa-apa Pak, nanti selesai perjamuan suci ada baptisan khusus untuk congor. Ini juga mesti dibaptis ya. Bu, ibu-ibu yang suka berteriak, ingat Bu, mungkin ibu dulu pelatih herder. Tapi sekarang suamimu itu udah bukan herder lagi Bu, udah jinak ya. Jangan ada yang berteriak. Selalu saya bilang, dalam rumah tangga kalau satu bicara, satu diam. Amin. Dan kalau satu berteriak, yang satu ingetin, sayang, aku dengar kok. Ya, saking sayangnya aku dengan kamu, aku gak ingat urat-urat lehermu itu putus sayang. Jadi jangan isi udah teriak, bapak teriak lagi. Karena
kalau suami ngomong istri harus diam, istri ngomong suami harus diam. Kalau dua-dua bicara, tetangga yang diam. Sambil ngerekam. Nih tetangga sebelah ribut melulu gitu ya. Setelah retreat ini saya harap tidak ada lagi yang berteriak-teriak. Karena dalam Alkitab yang suka berteriak-teriak adalah orang yang kerasukan setan. Betul. Di Gedara tempat orang gerasa, iya kan? Itu kan teriak-teriak kan. Mau apa dengan aku, wahai Yesus, anak Allah Maha Tinggi. Jadi mulai sekarang Pak, kalau istri Bapak teriak-teriak, cipratin minyak Pak dalam nama Bapak. Anak dan Roh Kudus, ya kan? Bah dia bilang, lu pikir gue kerasukan setan? Enggak, Gilbert yang suruh gitu. Lu kalau marah jangan marah sama gue, marah sama Gilbert. Orang dia yang suruh. Jadi just take it easy Pak, jangan stres sendiri. Apa kiat sukses buat suami istri beda umur banyak, biar langgeng. Oh, jadi gini, ini beda umur. Yang satu umur 80, satu 27. Maaf ya, lagian lu kayak Nabi Muhammad. Umur 25 kawin sama yang 40. Sekalinya dia 40 kawin sama 12. Kenapa sih senang beda umur banyak? Ya udah takdir. Yaelah. Emang takdir apa lu nyari yang mudaan? Nah. Memang agak sulit. Kecuali misalnya gini. Ada yang wanitanya lebih muda dan prianya lebih tua. Nah, ada beberapa yang seringkali membuat asik. Kalau memang yang wanita ini kehilangan figur seorang bapak. Jadi dia memang menikah, dia cari yang tua gitu. Karena memang dia tidak terbiasa, apa itu namanya, dia kehilangan di emong gitu, istilah orang apa itu emong. Oh orang Jawa itu. Jadi dia nggak pernah rasa di emong. Nah tapi suaminya juga harus ngerti, karena ini perbedaan jauh, jangan harapkan istrinya tuh sama seperti dia gitu. Ya memang sudah harus ngemong gitu. Jadi siapapun yang beda jauh, atau mungkin gini, prianya itu memang kehilangan figur seorang ibu. Jadi kalau dia nikah, saya ketemu banyak gitu. Orang yang selalu pacaran sama wanita yang lebih tua. Karena dia kalau lihat wanita yang seumur, orang Belanda bilang gak semak gitu. Ya, jadi dia kalau lihat wanita yang seumur, ilfil aja dia gitu. Ilfil, what's the meaning of ilfil? Apa sih ilfil? Oh, hilang feeling. Oh, oke. Hilang feeling. Ilfil, hilang feeling. Jadi dia hilang feelingnya, tapi kalau dia lihat yang tua, ini. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, wanitanya punya the same problem nggak? Gitu. Bahwa dia mencari suami yang memang lebih muda. Ketika hal ini bisa dipahami, pasti beres. Tapi kalau diisi dengan tuntutan nggak mungkin Pak. Karena Bapak nggak bisa berdoa, ya Tuhan tuakanlah istriku. Dan istri juga nggak bisa berdoa, mudahkanlah suamiku. Yang ada saling paham dan saling mengerti. Saya senang istilah Pak Lukas kemarin, yang tua turun sedikit, mudaan dikit lah gitu. Fitness sedikit ya kan. Nah terus banyak apa tuh, nonton Doraemon. Ya kan? Nah yang ini juga bapak-bapak nonton apa itu namanya Upin dan Ipin ya kan? Yang ini juga gitu, mulai agak tuaan sedikit, baru ketemu di tengah, itulah yang indah. Bagaimana mengatasi suami yang selalu ingin cerai kalau ada masalah? Oh jadi setiap urut dada jangan Bu. Kalau suami setiap kali ngomong cerai, satu saat, di saat yang indah gitu, ibu harus ingetin sayang, kata cerai itu adalah kutuk. Allah benci perceraian. Setiap saya istri yang sayang sama kamu dan saya tidak mau cerai sama kamu. That is not the problem. Tetapi saya nggak mau kamu bermasalah sama Tuhan. Karena Tuhan bilang Allah benci perceraian. Setiap orang yang bilang apa-apa cerai, dia melawan kehendak Tuhan. Jadi karena itu di rumah tangga kita bukan hanya tidak boleh kata
tidak boleh terjadi perceraian, tetapi juga tidak boleh terungkap kata cerai. Iya pendeta, saya nggak pernah ngomong cerai, saya cuma bilang mau pisah. Podo wae. Ya, mulai retreat ini kita sepakat, sama-sama bilang sama saya, kata cerai tidak boleh terucap, tidak boleh terpikirkan, karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Bagaimana harusnya soal keuangan dalam rumah tangga? Siapa yang harus mengatur dan siapa yang memegangnya? Terima kasih. Apakah harus masing-masing? Enggak. Siapa yang harus megang uang dalam keluarga? Siapa yang harus megang uang dalam keluarga? Tolong tunjukin ayatnya buat saya. Gini, yang harus pegang uang dalam keluarga adalah bank. Karena ini udah tahun 2015. Tahun 67, mama saya simpan uang di bawah kolong tempat tidur. Karena BCA belum ada, saudara-saudara. Tetapi zaman sekarang yang harus pegang uang itu bank. Lu iya dong, masa sudah dapat gaji masih pegang-pegang duit cash, malu-maluin lu. Ini udah Amerika ini. Masa lu masih pegang duit cash, dikuel-kuel gitu, taruh di apa itu namanya di kain gitu. Gini. Yang megang uang itu nggak penting. Yang penting harus ada rumah tangga namanya rancangan anggaran belanja keluarga. Apa sih rancangan anggaran belanja keluarga? Rancangan belanja keluarga itu maksudnya gini, 1 bulan kita sudah punya standar. Soalnya kan 1 bulan rata-rata kerjaannya yang sama kan? Uang transport, betul nggak? 90% uang kita harusnya cuma 70%. 70% uang kita harusnya, tapi rata-rata 90%. Harusnya 70%. 70% uang kita harusnya selesai di apa tuh? Rutin. Kalau tidak 70%, something is wrong. Karena 70% ini harus rutin. Rutinnya tuh kayak bayar sewa, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, bayar ini, uang sekolah anak, lalu apalagi tuh transportasi, lalu apalagi telepon, lalu apalagi tuh beras, bensin, apa segala macam tuh harus 70%. Kalau tidak 70%, something is wrong. Setelah itu 10% Tuhan punya. Ya kan? 70% itu rutin kita, 10% Tuhan punya. 10% lagi itu sedapat mungkin tabungan, ya kan? Dan 10% lagi baru hal-hal yang apa ini? Tambahan? Oke. 10% lagi baru hal-hal yang persiapan kita untuk hal-hal yang special di bulan itu. Nah, 70% itu mau uangnya siapa nggak peduli. Karena kita bilang keduanya adalah satu. Apa itu? Apa itu satu? Tidak ada kamu dan tidak ada saya, yang ada kita. Uang ini uang kita. Cici ini cici kita. Nggak ada cici saya, tuh cici lu tuh koko lu tuh. Jadi ini bukan persatuan dua kubu yang menjadi satu gitu. Tetapi ini cinta yang menjadikan tidak lagi kata kamu dan saya, yang ada kita. Makin banyak kata kamu dan saya, rumah tangga itu nilainya makin rendah. Tapi makin mengembangkan kita, rumah tangga itu makin kuat. Setuju nggak? Ya, jadi sekali lagi yang penting keluarga bukan lagi siapa lagi yang lu kayak mak-mak tahun 60-an yang masih ribut soal siapa yang pegang duit, ya kan? Yang paling penting, ayo rancangan anggaran belanja keluarga, ini siapa yang selesaikan, ini siapa yang selesaikan. Sebagian ada yang automatic transfer atau apapun, pokoknya puluhan milik Tuhan, 70% rata-rata itu kita punya apa tuh yang rutin, ya kan? Baru yang 10% lagi nabung dan 10% lagi untuk kebutuhan-kebutuhan surprises di bulan itu. Pada waktu saya dalam kandungan, ada kamera. Ibu saya memukuli kandungannya, ingin aborsi. Orang tua saya bercerai sejak saya umur 7 tahun. Dan sekarang kedua-duanya menikah lagi. Ayah saya menikah dengan orang Islam, ibu saya menikah dengan orang yang sudah punya 3 anak. Saya merasa kadang kejiwaan saya terganggu. Dan sekarang saya belum dapat pasangan teman hidup. Apakah itu berarti pintu jodoh tertutup akibat kesalahan orang tua? Enggak. Daud bilang kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. What had happened is not important. Apa yang pernah terjadi nggak penting.
Tapi apa yang Tuhan rancangkan di depan kita itu luar biasa. Amin. Sekali lagi saran saya, jangan nengok ke belakang lagi. Bayangin umur lu berapa, ingat-ingat dalam kandungan gue dipukulin sama emak gue. Saya nggak pernah nanya sama emak saya dipukulin apa enggak di kandungan. Ya, pokoknya saya percaya kejadian saya dahsyat dan ajaib. Coba kalau Daud ingat-ingat, wow, waktu saya mau diurapi jadi raja, bapak saya lupa saya ada di ladang, ya kan? Ya peduli dia. Kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mulai sekarang jangan pikiran ke belakang. Setiap pagi sudah bangun bilang, saya anak Tuhan Yesus, saya disayang Tuhan. Tuhan punya rencana indah buat hidup saya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jam berapa nih? Gue ngomong aja terus. Perkawinan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yoilah mantap. Pertanyaan. Oh, itu bukan pertanyaannya. Pastor, bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Bagaimana sikap saya orang tua sebagai orang Kristen hadapi anak perempuan tunggal yang nekat ambil keputusan merit tanpa menghadirkan orang tua? Dengan pria, kata anak, sudah pernah merit 2 kali, memiliki 3 anak, latar belakang pria belum jelas, karena sudah bertahun-tahun putus komunikasi dari dia atau anak. Bagi orang tua, saya sudah mendidik anak saya Kristen, baru baptis anak usia 2,5 tahun, sekolah minggu, terus sampai lulus perguruan tinggi. Oh, dia perguruan tinggi sekolah minggu. Pelayanan gereja, anak nekat pergi karena saya tidak setuju pria tidak seiman. What you can do? Yang penting saudara sudah buat bagian saudara. Tidak ada yang lain yang bisa saudara buat, just pray. Doa orang benar besar kuasanya. Sambil saudara berkaca, jangan-jangan bukan prinsipnya yang ditentang oleh anak saudara, tapi caranya. Ingat ada 2 hal, ya kan? Saya memberi minum buat istri saya, bagus nggak? Bagus nggak? Istri saya lelah, saya lagi di rumah, istri saya baru antar sekolah, apa semua anak. Istri saya pulang lalu saya kasih minum. Nih minum, biar mampus lu sono. Istri saya tepis minuman ini, wajar nggak? Saya boleh nggak piti lalu bilang, istri saya kasih minum, malah ditepis minuman yang nggak bisa menghargai. Bukan soal prinsipnya. Prinsipnya benar tapi caranya. Kadangkala banyak keributan orang tua dan anak. Orang tua piti banget selalu saya bilang, tapi kan saya begini, saya kan maksudnya baik. Betul, tapi yang perlu sudah pertanyakan caranya gimana, ya. Kiranya Roh Kudus memulihkan hubungan ini. Tapi doa orang benar besar kuasanya. Tetap berdoa. Bagaimana mengatasi suami yang egois? Jadilah istri yang lebih egois dari dia. Habis engkau mau mengatasi sih, ya kan? Padahal istri kan harus tunduk, ini mau mengatasi, ya kan? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana menghadapi, mau mengatasi, ya kan? How to above all. Tidak, Bu. Jadi kalau suami egois, jalan satu-satunya adalah sadari. Orang menjadi egois karena something is missing di dalam hidupnya. Biasanya penghargaan. Seorang yang egois adalah seorang yang gila penghargaan. Kenapa? Karena somehow, somewhere ada something is missing dalam hidupnya. Ketika ibu ngerti ini, ibu malah mengasihani. Sama seperti orang sombong. Orang sombong, orang with song, maksudnya orang belagu, ya kan? Orang belagu gitu, semua sama. Ada something is missing. Dia sebetulnya self esteem, dia punya low self esteem gitu. Dia punya harga diri yang sangat rendah, ya. Jadi belajar menghargai dan belajar mengerti. Enggak, saya belum tahu nomor satunya mana nih. Kenapa anak di Amerika yang usia 15 tahun ke atas suka nantang membantah penasihat orang tua? Dan sangat malas untuk melakukan kewajiban kerjaan rumah. Contoh, cuci piring sendiri, cuci baju, dan sangat egois. Ini kayaknya bukan anak di Amerika deh, anak Indo di Amerika nih. Iya. Karena kalau anak Amerika nggak gini. Anak Amerika terbiasa self disiplinnya tinggi banget gitu. Karena memang dari kecilnya dididiknya gitu. Nah, anak Indo yang di sini kebanyakan disebut broken culture.
Kenapa disebut broken culture? Karena di satu sisi sebetulnya dia made in Bondowoso nih. Dia made in Gresik nih. Ya kan? Tapi ke bawah di Amerika gitu, ya kan? Jadi aneh-aneh. Nah, orang tuanya juga sama. Tinggal di Amerika tapi anak dicubitin. Nah, sampai sekolah dia belajar kalau ada masalah sama orang tua, call 911. Gini, itu yang disebut Indonesia disebut sebagai broken culture juga gitu. Kenapa? Karena kita tiba-tiba sekarang mau demokrasi. Ya kan, Indonesia ribut demokrasi. But demokrasi, you have to be born with it. Ya kan? Kalau oke, anak Amerika, dia ditolak sama orang tuanya bilang no, pasti dia tanya sederhana, why? Iya kan? Waktu dibilang why, orang tuanya nggak emosi. Orang tuanya akan jelaskan, why? Because of this. Dan dia akan, kalau masuk akalnya dia akan bilang, oh, oke, selesai, thank you. Nah, kita nggak biasa. Anak kita bilang, why? Kurang ajar lu ya. Nah, itu sebabnya, sorry gitu. Orang tua yang sudah anaknya lahir di sini, ya kan? Saudara harus banyak bicara anak saudara bahwa there is two culture. Kita mau pilih yang mana? Karena kalau ini ruginya di sini, kekurangannya di sini. Nah, yang paling bagus jangan buat itu menjadi broken culture, but good mixed culture. Artinya, ajarkan anak saudara ini ya sayang, kalau mama tegur ini karena begini-begini maksudnya. Anak saudara akan tanya, why? Ya karena begini-begini tujuannya begini-begini sayang. Nah, ketika kita bisa mengajarkan mixed good culture, maka sesuatu yang baik akan jadi di keluarga kita. Amin. Yang neprokin saya ini lagi stres sama keluarganya. Tolong bagaimana untuk supaya bisa mengerti si anak itu padahal dia di gereja, dia pelayanan di gereja dan pendeta bilang dia baik. Tapi apa gereja pelayanan baik boleh tak listen dan di rumah boleh tak listen. Nah ini kan coba lihat. Boleh tak listen coba ya kan. Iya kan? Sometimes we don't mudeng ya kan? We don't mudeng kalau begini. Karena bisa boleh listen ya kan. Kalau lagi di rumah ya. Jadi itu yang saya bilang. Jangan sampai anak-anak Indonesia di sini itu jadi broken culture gitu. Karena di satu sisi mau dididik, dipush tetap gaya Surabayaan gitu ya kan, gaya Indonesiaannya ya kan. Tapi di sisi yang lain udah Amerika banget gitu. Nah ini yang bikin jadi stres. Tapi dengan belajar terbuka, this is loh culture Indonesia. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Ini loh culture Amerika. Ini kelebihan, ini kekurangannya. Apa yang baik buat keluarga kita? Bagaimana kalau begini? Sehingga akhirnya mama dan anak, papa dan anak sepakat untuk menaruh sebuah aturan resmi culture di dalam keluarga. Mohon tanya pastor, saya baru dibaptis. Setelah itu sering melihat foto-foto itu menakutkan. Sekarang sudah saya nggak ngerti. Sorry banget. Ini kayaknya sih ada kata yang hilang nih. Mohon tanya pastor, saya baru dibaptis setelah itu sering melihat foto-foto itu berjalan menakutkan. Sekarang sudah tidak. Mungkin dia lihat foto-foto apa gitu. Karena nggak mungkin dia lihat foto baptisan yang nakutin. I don't know. Karena ada tulisan sekarang sudah tidak kurang lebih 3 bulan gitu. Ya kan, jadi mudah-mudahan Tuhan menjamah. Mengapa kita harus menikah? Enggak harus juga. Karena ada single, ada jomblo. Single itu pilihan, jomblo itu nasib. Ya, jadi kita nggak harus nikah. Kalau ada yang punya panggilan untuk sendiri, dari pertama dia udah tahu panggilannya sendiri. Tetapi bukan gini, bukan patah hati 14 kali, lalu panggilan saya sendiri. Itu kepepet namanya saudara-saudara ya. 1 Raja-Raja 1 sampai 4. Kejadian 24 ayat 14. Ya nanti saya baca di rumah. Enggak ada pertanyaan, cuma ada ayat ya saya baca di rumah nanti. Ya kan? Gimana caranya untuk merubah sifat? Lu iya betul. Habis gue mau jawab apa, cuma ada ayat. Ya kan ini mungkin ayat emas.
Ya kan, jadi saya baca nanti di rumah. 1 Raja-Raja 1-4, Kejadian 24 dan 14. Gimana caranya untuk merubah sifat? Satu, dekat sama Tuhan. 2, read your Bible. 3, denger khotbah yang membangun saudara. 4, ini juga nggak kalah pentingnya, build a good community, build a good friendship. Karena apa? Karena gini ya, saudara merokok nih, saudara merokok, hanya merokok. Di kalangan orang-orang yang narkoba, bunuh orang, pelacuran, saudara nggak buat semua, saudara cuma merokok. Saudara dianggap pastor, betul nggak? Gila lu kayak pastor lu, minum enggak, narkoba enggak, seks bebas enggak, cuma ngepul aja lu. Tapi sebaliknya, ketika saudara bergaul sama orang yang semua Kristen, anak Tuhan semua nggak ada yang merokok, tiba-tiba cuma saudara yang merokok, saudara kayak setan di antara itu. Ngerti nggak? Jadi standar sangat dipengaruhi oleh apa? Lingkungan, ya kan? Saudara terbiasa di tengah kelompok yang ngomong tolol, goblok, nggak ada otak lu, gitu ya kan? Tiba-tiba saudara cuma punya kebiasaan setan, ya kan? Orang cuma bilang, dia cuma itu. Tapi ketika saudara terbiasa di kelompok orang yang ngomongnya bagus, tiba-tiba saudara ngomong setan, orang juga kaget dengar saudara gitu ya. Jadi biasakan punya pergaulan yang baik. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Tuhan tahu isi hatimu, nak. Kalau ada orang tua yang tidak bekerja, apakah ini yang tadi nih. Kalau ada orang tua yang tidak bekerja, apakah tetap harus memberi perpuluhan? Ada orang nggak kerja tapi tetap penghasilan datang. Persoalannya bukan soal kerja atau nggak kerja, tapi soalnya income yang dapat. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Sebetulnya perpuluhan itu nggak rumit-rumit amat kok gitu. Perpuluhan itu gini, Tuhan berkati kita 90%. 90% dari yang semua yang saudara terima itu dari Tuhan buat saudara. 10%-nya adalah titipan Tuhan. Hello, Tuhan bisa nggak jatuhin uang dari langit? Kalau Tuhan jatuhin uang dari langit, Bank of America marah. Karena nomor serinya beda, saudara-saudara. Ngerti nggak maksud saya? Nah, bagaimana caranya Tuhan bertanggung jawab atas pekerjaannya? Dia titip kepada setiap anak-anaknya 10%. Jelas nggak sampai di sini? Makanya kalau saudara mengembalikan perpuluhan, saudara belum memberi buat Tuhan. Saudara, makanya istilahnya kita bukan bayar perpuluhan, istilahnya kita mengembalikan perpuluhan. Jelas nggak sampai di sini? So, 90% itu blessing of God for you. Tapi 10%-nya titipan. Sama seperti misalnya seseorang ngasih pada saudara, ini buat lu ya, $1.000 ya. Cuman titip ya, buat sisi gue yang di samping rumah lu, $200 ya. Gitu. Jangan lu makan semua. Karena apa? Yang 90% itu cukup. Dan kalau kita setia, Tuhan pasti tambahkan. Amin. 10%-nya itu hanya titipan. Jadi jangan beban gitu. Wah ini, waduh gue lagi banyak. Mau sekecil apapun, mau sebanyak apapun beban saudara, jangan curi yang 10%. Karena tidak mengembalikan perpuluhan bukan berarti tidak berbuat yang baik. Tetapi tidak mengembalikan perpuluhan adalah kejahatan. Kenapa? Kita mencuri titipan yang Tuhan titip. Jelas nggak sampai di sini? Iya. Kalau udah ngomong perpuluhan aja semua tegang. Tadi pacaran ketawa-ketawa perpuluhan. Ngapain lagi nanya-nanya begituan? Orang lagi bicara pacaran, kawin, dia nanya perpuluhan, gak ada otak tuh orang, gak berhikmat ya kan. Saya juga udah tahu sih muka langsung berubah begitu ya kan. Di session 1 Bapak bilang apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagaimana kalau istri yang sudah selingkuh, bahkan sudah ikut dengan selingkuhannya? Apakah masih tidak boleh bercerai juga? Enggak. Kenapa gak boleh? Lah kan Allah benci perceraian. Ya kan? Tapi dia udah selingkuh. Ya doa. Kan buat Tuhan tidak perkara yang mustahil. Tapi saya udah enak. Ya tapi kan Tuhan bilang gak boleh. Allah benci perceraian. Ya kan? Kalau istri sudah gila, sudah jangan ikut gila dong. Sama kalau suami sudah gila, ya lu jangan ikut gila. Bagaimana mengatasi suami yang suka main game? Belajar game juga, kalahkan dia, Bu.
Saya sempat singgung di session keberapa ya? Mencintai bukan hanya melakukan yang biasa atau yang saya suka, tapi melakukan apa yang perlu buat pasangan kita. Oke, hari ini suami saya suka main game. Bagaimana kalau suami saya suka main golf? Masa emang gak suka dia main golf, ternyata biar aja dia main sama teman-temannya. Nah, itu. Bu, kalau suami ibu suka main game, minimal ibu duduk di sampingnya ngerti sedikit-sedikit, Bu. Karena apa? Orang kalau suka main game lalu ada temennya, dia seru gitu. Dia main game, ibu masak. Nah itu jadi persoalan. Jadi ketika, karena ini sama aja seperti kayak istri belanja, suami nggak nemenin. Suami suka apa? Main tenis misalnya, suka nonton bola. Ya kan? Istri, saya paling malas pendeta denger bola-bola itu. Ya kan? Suami saya gila-gila basket pendeta. Suami saya tuh gila-gila MMA itu. Ya kan? Nanti dia ketemu orang lain yang seru ngomong MMA, nah ini repot saudara. Jadi kita tuh jangan lihat apapun sebagai masalah gitu. Lihatlah bagian itu sebagai tantangan yang harus kita taklukkan gitu ya kan. Suami main game tuh sudah tangking dalam nama Yesus. Setan-setan game aku patahkan. Makin gila dia. Tapi kalau sudah belajar ngerti, oh ya akhirnya kan seru tuh ngobrol bersama ya kan. Pak ajarin aku dong main game ya kan. Lama-lama, oh gara-gara kamu main ya udahlah aku nggak usah main lagi lah katanya. Dan yang kedua ingat, kenapa orang main game? Karena stres. Betul. Kenapa orang main game? Karena pelampiasan stresnya kan. Ya kan? Nah, pastikan engkau istri yang membuat semuanya nyaman dalam rumah tangga. Amin. Yang tepuk tangan yang suka main game pasti itu. Bolehkah bercerai bila istri diam-diam sudah menikah secara Islam di bawah tangan? Hah? Dia nikahnya di bawah tangan, tangan siapa? Kecil juga istri saudara bisa nikahnya di bawah tangan. Terus dia pulang masih. Tapi jangan dijawab, nanti ketahuan lo yang tanya. Enggak, saya cuma mikir aja, dia kan nikah. Berarti udah gak pulang kali ya? Menurut saudara pulang gak? Enggak ya, jadi dia udah pisah nih ya. Pisah, kreatif dia. Nikah di bawah tangan. Ya kan? Secara Islam. Kawin siri. Nah sekarang, boleh saya ceraiin gak? Gak boleh. Karena Allah benci perceraian. Jadi terus saya makan hati, gak usah, tetap makan nasi seperti biasa. Saya boleh nikah lagi enggak? Enggak. Kenapa enggak pendeta? Loh Alkitab bilang, kalau kamu menikah lagi kamu berzina. Karena pernikahan adalah perjanjian. Nah, kenapa hal-hal bisa begini? Enak dia dong. Saya mau tanya, kalau sampai istrimu lari, bapak ada salahnya enggak? Jadi dia udah lari, saya yang salah? Enggak, saya enggak bilang bapak yang salah. Bapak ada salahnya enggak? Pasti bapak ikut menyumbang kesalahan itu. Pasti ada Pak. Makanya tadi saya bilang, orang yang mau pacaran, kenal dulu selama minimal 6 bulan 1 tahun. Ini kira-kira model kesetiaannya gimana. Karena gini, menikah itu seumur hidup. Lu nggak bisa cuman modal sepotong ini, ya kan? Cuman modal muka doang, atau modal senyumnya, aduh pendeta dia tuh baik. Karena apa? Saudara menikah dengan apa yang kelihatan, tetapi sudah mempertahankan pernikahan dengan apa yang tidak kelihatan, ya? Oke, apa lagi? Tuhan memberi kehendak bebas untuk manusia melakukan hal-hal yang baik, or buruk. Tapi jika kita melakukan hal yang buruk dan konsekuensinya adalah neraka. So apa pengertian free will? Kok lu bingung, lu bikin gue bingung. Tuhan yang menciptakan neraka adalah Tuhan yang tidak ingin kita masuk neraka, bos. Berarti gak bos? Ya aneh dong Tuhan gitu. Lah, kan dalam Matius dikatakan apa? Enyahlah engkau ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bos, neraka tidak diciptakan untuk manusia tapi untuk setan.
Jelas nggak? Buat apa Tuhan ciptakan neraka? Karena untuk setan. Dan tapi kenapa ada neraka yang menakutkan buat manusia? Dengar. Kalau saya bilang sama anak saya gini, San, 3 bulan lagi ujian. Kalau kamu naik kelas, Papa akan kasih kamu motor. Tapi kalau sampai kamu nggak naik kelas, Papa akan pukul kamu sampai kamu nggak bisa jalan. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya bikin aturan begitu ke anak saya, itu kenapa? Karena saya pengen pukul dia? Atau karena saya pengen kasih motor sama dia? Sebetulnya saya pengen kasih motor sama dia. Saya cuma kasih trigger supaya dia nggak ada no other choice. Untuk dapat motor itu dia harus kerja keras, dia harus berhasil. Tetapi amit-amit saya doa jangan sampai dia itu. Kayak ada tuh bapak kan, hey, lu tuh gak pernah belajar. Kalau sampai lu gak naik kelas, jangan panggil gua bapak lagi. Pulang ambil raport kan, hey, naik kelas gak lu? Sabar bro, sabar bro, ya kan? Jadi kayak tetangga sebelah itu kan, tiba-tiba dia kirim surat pada tetangga sebelahnya nih. Jadi tinggal di apartemen sebelahan. Dia bilang, sorry, this is almost Christmas. Ini udah mau Christmas. Saya sangat minta maaf. I'm very sorry. Karena kalau you nggak ada di rumah, I always use your wife. Terus dia ngomong gitu. Kadangkala, walaupun kamu ada di rumah, tanpa sepengetahuan kamu, I use your wife too. Terus dia ngomong. Tapi karena ini mau Christmas, saya really sorry. Pendeta saya di gereja ngajarin untuk saya harus minta maaf untuk semua kesalahan sebelum dapat merayakan Natal. Jadi for using your wife, saya sangat minta maaf. Kiranya kamu mengampuni saya. Merry Christmas. Berkelahi tetangga sebelah. Kamu dasar perempuan, wow, maki-maki habis. Kita nggak ada Natal bersama, cancel semua, kamu perempuan jahanam. Apa? Baca surat ini. Ini tetangga sebelah ngomong, udah ngaku kesalahannya. Panggil dia, kata perempuan. Perempuan kan gua galak walaupun apa. Panggil dia. Wah, pas tetangganya datang, istrinya langsung pakai. Kamu ngomong apa sama suami? Kaget kan tetangga sebelah, masa saya minta maaf jadi masalah? What? Read yourself. Waktu dia baca, oops, sorry, I mean wifi. Cuman gara-gara satu huruf, saudara-saudara. Jadi rupanya tetangga sebelah wifi-nya tidak di lock, saudara-saudara. Jadi dia pikir, kebetulan dia pakai terus wifi-nya. Natal dia ingat mesti minta ampun. Dia salah. Wifi, dia tulis wifi. Jadi kadang-kala persoalan-persoalan kecil dapat mendatangkan persoalan besar. Udah tegang gak taunya. Oops, sorry, I mean wifi. Bapak pendeta bilang, kalau cari pasangan yang seiman, enggak, kemarin saya udah bilang seiman dan beda jenis kelamin. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman, sedang dia belum mau terima Tuhan Yesus padahal sudah didoakan. Nah, Alkitab bilang buat yang terlanjur, tetaplah ada pada keadaanmu seperti pada waktu kamu dipanggil Tuhan. Jangan menceraikan dia kecuali dia yang menceraikan kamu. Tapi tugas kita tetap menjadi terang. Satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Apakah baik kalau kita membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain dengan tujuan untuk memberi semangat atau agar anak kita bisa lebih maju? Bagaimana cara yang terbaik? Cara yang terbaik selalu bless your children. Contoh, kamu anak bodoh, kamu mesti pinter. Mama mau lihat kamu maju. Bagus nggak kalimat itu? Jelek. Kamu anak pinter. Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat hidup kamu. Kamu jangan malas.
Karena Tuhan akan lakukan perkara besar lewat hidup kamu waktu kamu mau rajin. Sama nggak message-nya? Sama. Tetapi ketika caranya beda jadi cara yang nggak enak. Betul? Iya kan? Sama seperti itu. Kenapa kita mesti bandingkan? Kenapa kita nggak encourage dia? Kenapa kita mesti bilang bahwa Joni, kamu nggak kayak Mahmud? Engkau juga nggak mau dibandingkan kan? Mahmud tuh pinter, rajin. Iya mah, mamanya juga cantik. Saya kan dengarnya juga pahit, saudara. Iya kan? Orang menantu sudah belum punya anak. Menantu sudah belum hamil-hamil. Terus dianterin ke yang lagi hamil. Kapan nih nyusul? Kapan nih nyusul? Ya lama-lama dia juga jengkel. Dia bawa ke temannya yang orang tuanya pas baru mati. Kapan nih mama nyusul? Jadi saya hargai niat saudara pasti baik. Tetapi sekali lagi niat yang baik tidak selamanya baik. Niat yang baik harus disertai dengan apa? Cara yang baik. Amin. Great, kita masih ada waktu berapa menit nih? Kita masih ada waktu 15 menit sebelum kita masuk perjamuan suci. Oke, buka Alkitab kita. Ya, 30 menit. 45 menit. Ya, 50 menit. Lama-lama lu juga enak lihat gue. Dia lagi udah sepanjang hari gue lihat dia. Nah, sekarang saya mau bicara tentang salah satu yang saya sebut the most important things. Atau salah satu yang sangat penting dalam membangun keluarga, yaitu apa? Permintaan maaf. Bu, nah, kan? Nggak janjian kan? Pak, nah lihat kan, lihat kan? Ya, bisa lihat bedanya kan? Bisa lihat kan? Bagaimana bapak-bapak semangat ya kan? Bagaimana? Ya kan? Pak, Bu, lihat nggak ada yang jawab ya kan? Nah, Pak, nah Bu, suami Ibu suka minta maaf nggak Bu? Pak, istri Bapak suka minta maaf nggak Pak? Saudara tahu nggak? There is power, ada kuasa di balik permintaan maaf. Betul nggak? Saudara buat kesalahan apapun, ketika saudara minta maaf, ya kan? Di pengadilan Indonesia aja, saya nggak tahu pengadilan sini nggak pernah masuk, ya kan? Di pengadilan saja, itu kalau kita bilang ya saya buat ini menyesal, itu dipotong hukumannya, saudara. Jelas nggak sampai di sini? Kenapa? Ada kuasa di balik permohonan maaf. Bu, anak ibu pecahin vas bunga. Yang kebetulan waktu ibu ke Paris, ibu beli $800. Tiba-tiba anak sudah pecahin. Ibu emosi nggak Bu? Mana lebih berharga, anak ibu atau vas bunga itu? Anak kan? Ya tapi kan kesel dong. $800 ya. Ya kan, 836 lagi persisnya, belum termasuk teks. Amerika bos, ya kan, Amerika apa-apa teks, ya kan? Iya kan? Nah, ibu marah nggak Bu? Marah. Atau, oh bagus, nggak apa-apa, kamu lebih berharga, kan enggak? Walaupun no doubt, anak itu lebih berharga daripada vas bunga itu. Tetapi ketika dia pecahin, ibu kan refleksnya kesel kan, marah kan Bu? Apa yang dalam pikiran ibu kalau tiba-tiba anak ibu nangis, lalu bilang, sorry mom, I don't mean it. I really sorry for that. Bu, ibu masih marah gak Bu sama dia? Aduh, rasanya ibu pengen peluk dia. Sorry son, I just love that, but I love you more. That's it gitu. Tapi coba anak sudah pecahin vas bunga, sudah marah, terus dia bilang, oh gitu ya, gitu ya. Vas bunga lebih berharga dari aku ya. Makan tuh vas bunga. Wah pengen kita tempeleng banget tuh anak. Jadi gini, banyak persoalan serius yang terjadi. Sebetulnya bisa diselesaikan dengan very simple. If someone say sorry. Betul nggak? Kalau ada aja yang mau minta maaf, akan lebih baik. Oke, kita masuk sini. Klik.
Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu, sebagai apa? Aha, this is the key. Sama-sama bilang sama saya orang pilihan Allah. Oke, taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya orang pilihan Allah. Oke, bilang sama sebelah sudah, you are different. Amin. Kita nggak bisa pakai cara dunia, kita nggak bisa pakai ego kita. Karena apa? Kita orang pilihan Allah. God is in the center of our lives. Tuhan itu pusat hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pusat hidup saya. Makanya ayat ini bilang apa? Kalian sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran. Artinya apa? Artinya standar hidup kita beda. Sama-sama bilang sama saya, standar hidup kita beda. Karena apa? Kita dikuduskan dan dikasihinya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah. Sama-sama bilang sama saya, ampunilah. Forgive one another. Ampuni seorang dengan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Doa Bapa kami berbunyi apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni. Satu kali saya mesti pimpin Natalnya Citibank di Jakarta. Karena itu Citibank kebanyakan yang hadir orang Amerika, India, apa segala macam lah. Pokoknya mereka lah. Orang Indonesianya cuman nggak sampai separohnya lah. Gitu. Jadi waktu doa Bapa kami mereka naikkan dalam bahasa Inggris. Saya hampir ketawa ya. Karena ini Citibank pimpin doa. Forgive our debts as we forgive our debtors. Saya bilang waktu saya khotbah, itu tadi doa yang nggak mungkin dilaksanakan oleh Citibank. You will never forgive your debtors. Kalau perlu pakai debt collector. Ya kan? Nah, yang saya hanya mau ingatkan buat saudara, Yesus bilang gini, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah, Bapamu di surga juga tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ya kan? Lihat selanjutnya, klik. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah ego, no. Kenakanlah perasaan, no. Kenakanlah kepala batumu, no. Kenakanlah apa? Haha, sama-sama bilang sama saya, kasih. Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Artinya apa? Perasaan justru ngancurin semuanya. Ego ngancurin semuanya. Only love, sama-sama bilang sama saya, only love. Hanya kasih. Makanya kita bilang, di atas segalanya, bukan soal benar atau salah dulu. Soal kasih dulu. Amin. Kalau suami sudah lemah, nggak harus engkau tekan. Istri sudah salah, nggak perlu engkau pojokkan. Kasih dulu. Amin. Seorang wanita tertangkap basah berbuat zina. Betul? Apa artinya tertangkap basah berbuat zina? Dia berzina di tengah hujan. Basah akhirnya. Apa artinya tertangkap basah berbuat zina? Hah? Sedang melakukan perzinahan, tertangkap tangan. Perempuan ini berzinahnya sama siapa? Hah? Sendiri. Sama seorang pria. Betul? Nah, kenapa yang diseret hanya perempuannya? Itulah hebatnya laki-laki. Tertangkap tangan saja bisa hilang. Kan peraturan dalam kitab imamat itu, kalau tertangkap basah keduanya diseret. Ini cuma perempuan. Hebat laki-laki itu. Pandai ngeles. Dalam rumah tangga juga gitu. Suami udah salah nih. Bisa dia lebih ngotot sampai istri bingung. Yang salah siapa ya? Kok yang ngotot? Itu kelebihannya pria itu. Jadi gak usah ketawa Pak, sadar itu nyindir namanya. Jangan Bapak bangga, oh iya hebat. Itu nyindir, cara nyindir itu begitu. Kelihatannya muji dulu baru jatuhin habis itu ya kan. Jadi wanita ini diseret. Menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempar batu sampai mati. Tahu nggak saudara? Kalau sudah jeli, sebetulnya yang terjadi nothing to do with the women. Yang sedang terjadi sekarang, orang sedang mau memojokkan Yesus. Kenapa mau memojokkan Yesus? Karena kalau Yesus bilang lempar wanita ini pakai batu, semua orang bertanya, where is
The teaching of love. Tapi kalau Yesus bilang forgive, maka semua akan bilang dia melanggar hukum Musa. So Yesus dalam keadaan serba salah. Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak berdosa, lempar wanita ini dengan batu. My Jesus is God of wisdom. Yesus adalah Tuhan yang berhikmat. Amin. Dia bilang apa? Dia nggak melanggar hukum Musa dan dia nggak melanggar hukum kasih. Lempar wanita dengan duluan. Yang ada mengikat segala-galanya bukan hukum tapi love. Sama-sama bilang sama saya love. Amin. Makanya dikatakan tadi apa? Di atas semuanya kenakan kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Akibatnya apa? Ayat 15 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan kalau kita kenakan ego, perasaan yang terjadi adalah apa? Kehancuran dan kepahitan dan luka. Tapi kalau kita kenakan kasih, yang ada apa? Damai, sejahtera Kristus yang akan apa? Memerintah. Nah, saya catat di sini dan saya pelajari, klik. Dalam pendahuluan, klik. Tidak semua keluarga yang tidak bercerai pasti bahagia. Ada keluarga yang kelihatannya memang tidak bercerai, tapi sebetulnya penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka, penuh dengan air mata, ya kan? Tinggal nunggu, aduh Tuhan, saya ngerti firman, nggak boleh bercerai. Tinggal tunggu aja Tuhan, angkat saya atau dia duluan Tuhan, ya kan? Nah, ada beberapa alasan. Satu, dipertahankan tapi dalam ketertekanan karena budayanya tidak ada perceraian. Di keluarga kita nggak ada yang bercerai, pendeta, ya udahlah, biar saya tertekan, stres, ya udah, mungkin Tuhan puas. Nah, itu nggak betul. Karena Tuhan menciptakan keluarga supaya kita bisa mengalami suasana surga. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, klik. Dipertahankan demi anak. Ya udahlah pendeta. Ada anak nggak enak. Nanti anak-anak kita berasal dari keluarga yang broken home. Agak sedikit lumayan. But you can get more than that. Amin. Pernikahan nggak harus hanya dipertahankan demi anak. Tetapi kan ada berkat Tuhan di dalamnya. 3. Kenapa? Karena dipertahankan karena malu. Aduh pendeta apa kata orang nanti kalau kita cerai. Saya udah pelayanan. Jadi akhirnya rumah tangga itu cuma kepalsuan. Selanjutnya klik. Aha. Dipertahankan dengan kesepakatan masa bodoh. Ya udahlah. Yang penting orang lain nggak tahu lah. Tapi ya udah di antara kita kamu mau punya perempuan lain kek, saya mau punya laki-laki lain terserah lah. Jadi ada kesepakatan masa bodoh. Kita udah nggak usah ikut campur lah. Ya kan? Saya urus saya punya mau, kamu urus kamu punya mau, yang penting kita nggak bercerai. Ini kepalsuan yang parah saudara-saudara. Selanjutnya. Dipertahankan karena takut kutuk. Sebab katanya kalau bercerai nanti ada kutuk Tuhan. Ya udah. Setan menipu sehingga rumah tangga kita kelihatannya ada tapi sebetulnya udah jauh dari rencana Tuhan. Klik. Aha. Dalam mempertahankan keluarga ada beberapa hal yang penting. Apakah keluarga perlu dipertahankan? Ya. Kalau ada masalah apakah perlu dipertahankan? Ya. Saya udah bilang. Kalau sudah bilang tapi kita udah saling menyakiti pendeta. Kita sudah saling melukai. Jangan dihancurin. Tapi justru cari pertolongan. Gimana caranya? 1. Temukan kemungkinan masalah bukan dengan asumsi. Kenapa ya kita begini? Mungkin kita kurang dewasa. Kenapa ya kita begini? Mungkin kita kurang dekat sama Tuhan. Bukan asumsi, tapi benar-benar cari solusi. Kadang-kadang kita kan asumsi. Ini gara-gara suami saya begini, ini gara-gara istri saya begini. Karena memang perbedaan usia di antara kita. Jadi assumption is the mother of confusion. Di mana ada asumsi yang timbul adalah kebingungan. Klik. Dalam mempertahankan keluarga ada beberapa hal yang penting. Doakan dengan sungguh-sungguh. Bukan Tuhan robah suami saya, Tuhan robah istri saya. No. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan pakai saya. Tuhan robah saya supaya saya dapat mengerti pasangan saya lebih lagi. 3, klik. Usahakan membahas dengan pasangan untuk solusi bukan pembenaran diri. Cari waktu yang indah. Sayang, gimana ya kita didik anak-anak. Ya kamu sih perempuan yang gak benar. Ya kan biasanya gitu kan. Kalau anak ada masalah, orang tua berkelahi. Kamu sih laki-laki yang gak pernah perhatian sama anak. Jadi begitu. No. Mari kita bukan cari pembenaran diri. Mari, okay, now we face problems. Sekarang kita hadapi masalah. What is the solution? Saling menyalahkan tidak akan pernah membawa kita pada solusi. Klik selanjutnya. Minta bantuan orang rohani yang dewasa. Di sini peran penting gereja, hamba-hamba Tuhan. Jangan malu saudara-saudara. If you have problem, ya kan, biar gereja melayani saudara. Kadang-kala kita sembunyi sampai udah parah. Nah,
Pertanyaannya, kapan kita harus datang ke gereja untuk minta bantuan ketika rumah tangga kita bermasalah? When the first time the problem arise, ketika saat pertama masalah datang dan tidak bisa terselesaikan, cepat cari pertolongan. Amin. Karena kalau udah kusut, akhirnya yang terjadi udah banyak luka, banyak kepahitan. Nah ini yang kadang-kala menjadi berat untuk diselesaikan. Bukan masalahnya, tapi kepahitan dan lukanya. Selanjutnya klik. Saya cepet-cepet aja ya. Nggak mau ngerti terserah saudara lah. Nah, I'm just kidding. Saya sengaja kasih gambaran ini supaya saudara bisa ngerti gitu. Oh iya ya, pentingnya meminta maaf. Nah, salah satu kunci yang sangat penting jika kita mau ada suasana sorga dalam keluarga kita adalah kesiapan meminta maaf dan otomatis juga apa? Memberi maaf. Ya, klik. Oke, satu. Kenapa meminta maaf itu penting? Satu, sebagai tanda kerendahan hati. Amin. Sama-sama bilang sama saya, orang sombong gak pernah bisa minta maaf. Iya. Wah pendeta, suami saya susah minta maaf pendeta. Itu kok udah minta maaf mau ribut dulu. Dan biasa laki-laki itu kalau minta maaf tuh pinter. Minta maaf gini, ya udah. Kalau kamu pikir aku yang salah, sorry. Berarti dia salah nggak? Enggak loh. Kalau kamu pikir aku salah. Itu hebatnya laki-laki itu. Bertobatlah Pak. Ya kan? Apa susahnya sih Pak bilang, sayang, aku salah. Wah istri saya pendeta kalau saya minta maaf, dia menjadi-jadi. Enggak tuh. Makin engkau minta maaf, istrimu makin hormat dan kagum akan engkau. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Nggak mungkin Pak. Ketika engkau minta maaf, apa pendeta? Suami saya minta maaf. Kalau suami saya minta maaf, saya mati loh pendeta. Saya belum pernah dengar dia minta maaf. Kalau sampai dia minta maaf, pingsan deh. Ya jangan juga lah Bu. Pak, makin engkau minta maaf, istri itu makin kagum Pak. Wibawamu justru makin nampak Pak. Setan yang bilang sama pikiranmu kalau saya minta maaf istri saya akan injek-injek. Enggak Pak. Istri itu makin kagum, itulah suami saya. Dan jangan salah Pak. Anak-anak belajar sesuatu yang luar biasa Pak. Anak bilang gini, papaku hebat loh. Papaku kalau dia salah dia minta maaf loh sama mama. Aku bangga punya papa seperti dia. Pak, orang salah tuh kelihatan Pak. Anak-anakmu enek melihat tingkah lakumu Pak, bener deh. Papa tuh ya, udah salah gak pernah mau minta maaf Pak. Ketika engkau salah Pak, engkau panggil anakmu, engkau peluk dan bilang sayang, kali ini papa salah, papa minta maaf. Papa tadi marah sama kamu, ucapkan kata-kata yang gak pantas. Itu papa sadar itu gak boleh sayang. Wih Pak, seumur hidup tuh terekam loh Pak. Anakmu Pak akan berkata, I'm proud of my daddy. My daddy is not God, I know. Ayah saya bukan Tuhan, saya tahu. Tetapi kalau dia salah, dia minta maaf. Wah Pak, luar biasa Pak engkau Pak. Dan dia akan menjadi anak yang luar biasa juga nanti Pak. Karena dia juga akan menjadi orang yang tegar gitu. Kalau saya salah, saya nggak usah menghakimi diri saya. Kalau saya salah, saya nggak usah menutupi diri saya. Kalau saya salah, saya nggak usah malu. Kalau saya salah, I will say sorry. Kenapa? Dia belajar dari papa. Amin. Makanya ada banyak anak-anak sekarang tengil Pak. Kenapa? Bapaknya lebih tengil. Bener Pak. Sorry Pak. Istrimu enak Pak lihat engkau Pak. Makanya dia setiap kali lihat engkau Pak minum antimo Pak. Anak-anakmu udah enak Pak lihat engkau Pak. Engkau salah gak pernah meminta maaf kok. Jangan pikir engkau makin berwibawa. Anak-anak takut lihat engkau Pak. Tapi engkau direcehin gitu Pak. Makanya ketika dia udah nikah dia gak peduli lagi sama engkau. Karena dia pikir gak ada pelajaran positif yang aku bisa ambil dari papaku. Tapi ketika dia lihat, wih papa luar biasa. Begitu juga mama. Mama kalau salah minta maaf loh sama papa. Sayang, aku salah. Iya kan? Kadang-kadang anak-anak enak sama orang tuanya kenapa? Berkelahi gak karu-karuan. Anak-anak tahu kok. Ini kalau aja papa mau minta maaf. Ini kalau mama mau minta maaf. Selesai persoalan. Cuma mereka bukan kepala batu, kepala beton. Setuju? Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya. Mulai sekarang. Kalau saya tahu saya salah, saya harus minta maaf. Itu baik. Amin. Itu tanda bahwa engkau rendah hati Pak. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya kan? Terima perjamuan suci. Terima perjamuan suci. Gak pernah mau minta maaf. Nanti kalau yang gak suka minta maaf, terima perjamuan suci, ambil anggurnya 2. 1 minum, 1 curah di kepala. Biar bertobat. 2. Kenapa minta maaf penting? Sebagai tanda ketaatan kita akan firman Tuhan. Sama-sama bilang, kalau saya minta maaf. Karena saya takut akan Tuhan.
Kenapa saya minta maaf? Karena Tuhan suruh begitu. Sama-sama bilang, saya minta maaf. Karena Tuhan suruh begitu. Siapa yang belum nikah, tolong angkat tangan. Nih ya, yang belum nikah lo ya. Lo kalau cari pasangan teman hidup, jangan cari yang bertingkah belagu yang gak pernah mau minta maaf. Bener. Kalau sampai lu menikah sama orang kayak gitu, saya kirim bunga, selamat menderita. Waktu masih pacaran paling saudara cuma bilang, ya itu sih pendeta dia sih baik, cuma ada satu kekurangannya. Dia terlalu percaya diri, terlalu tegas. Ya, pas udah kawin, makan hati, jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal. Pas di ronsen di rumah sakit, ya kosong gak ada apa-apa. Hancur dunia ya kan. Jadi orang minta maaf karena apa? Bukan karena minder, bukan karena taat pada firman Tuhan. Amin. Minta maaf itu pada dasarnya berat. Kenapa? Harus membunuh ego. Tapi kalau kita lebih mendahulukan firman dari segalanya, kita say sorry. Sorry, saya salah. Amin. 3. Kenapa minta maaf itu penting? Sebagai tanda kita menghargai orang yang kita cintai. Tidak ada yang lebih berharga bagi istrimu ketika kau salah dan kau minta maaf. Betul nggak, Bu? Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang pria ketika istrinya salah dan dia minta maaf. Saudara pernah jadi anak-anak kan? Siapa yang pernah dengar mama atau papanya minta maaf, tolong angkat tangan. Waktu saudara kecil. Sekarang saya mau tanya, terkesan gak saudara? Enggak, zaman dulu ada juga orang tua yang benar kok. Iya, gak semua orang tua ngaco ya. Zaman dulu, iya kan? Kau salah, bilang kau salah. Sorry, aku salah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saudara yang pernah punya pengalaman mama dan papa minta maaf itu gak pernah bisa terlupakan. Setuju gak? Ya kan? Kita ingat betul, wih, my daddy hug me and say, son, I am sorry. Kamu salah, tapi papa pukul kamu tadi terlalu keras. I am sorry. Waduh, kita nggak mungkin, tadinya dendam banget tuh. Gila, papa pukul sampai begitu, awas itu orang. Nanti kalau saya udah tua, habis dia itu. Saya ketemu anak yang akhirnya dia pukul papanya betul. Karena di umur 17 tahun dia masih dipukul, dia bilang, stop that. Papanya di Indonesia, papanya masih pukul, dia hajar, knock out papanya. Dia 17 tahun, papanya udah 68, saudara. Ya, dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan. But when daddy say sorry, there is power behind that. Waktu ayah peluk anaknya dan bilang, son, sorry. Ketika mama peluk anaknya dan bilang, sayang, kalau mama tadi ngomong begini-begini, mama bandingin kamu dengan, dan kadang-kala nggak usah harus run away loh. Kadang-kala gini, kejadiannya mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Tanpa saudara sadari itu masih perih loh di hati anak saudara. Masih mendem loh anak saudara, masih trauma loh. Tiba-tiba saudara masuk di KKR, saudara masuk di retreat. Tiba-tiba saudara dengar, wah saya salah nih. Saya selalu banding-bandingin anak saya nih. Saya selalu ribut suami istri di depan anak. Anak saya sampai terancam takut gitu. Lalu pulang KKR, pulang retreat atau pulang seminar sesuatu yang kita belajar. Kita panggil anak kita, sayang, mama tadi di kebaktian. Mama dengar bahwa kalau papa dan mama ribut, ayah dan ibu ribut, itu membuat anak-anak tertekan dalam hatinya. Son, my daughter, can I say sorry? Bahwa selama ini kita ribut terus di rumah. Sorry kalau akhirnya kamu rasa terancam. Mulai hari ini mama dan papa janji, gak akan buat itu lagi. I love you. Psh, itu seperti air segar tuh. Dia bersihin kerak-kerak di hati anak-anak saudara. Anak-anak saudara dipulihkan Tuhan. Makanya ada banyak orang pelayanan, hati anak-anaknya luka. Kenapa? Karena dia pikir mama dan papa ini cuman papek di gereja. Dia dengar firman, dia gak pernah lakukan. Tetapi ketika kau dengar firman, kau praktekkan ke anakmu. Anak-anak itu luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya, lihat selanjutnya. Do you learn something? Sudah belajar sesuatu hari ini? Amin. Praktekin, jangan cuma amin, amin. Neta khotbah, amin, amin. Saya sampai jadi kurus begini gara-gara makan hati. Jadi benar, kurusnya aja begini gimana? 4, sebagai tanda kita mau menghadirkan shalom sorga di keluarga kita, amin. Kenapa kita mau minta maaf? Karena ribut cuma menghadirkan apa? Panasnya api neraka, setuju? Gitu. Hal yang terbaik yang saya bisa buat anak-anak saudara adalah bring heaven at home. Amin. Ketika kita bawa sorga ke rumah, kita bawa sorga di rumah, you build a place
engkau bangun istana, engkau bangun sebuah tempat yang dahsyat untuk anak-anak sudah hidup. Jangan suruh anak-anakmu milih mama atau papa yang benar. Dia nggak peduli. My mom is my mom, my dad is my dad. Amin. It's not a choice. It's grace of God. Itu bukan pilihan, itu berkat Tuhan dalam keluarga kami. Nah ini ribut. Satu ngejelekin bapak. Bapak lu tuh ya, dari mulai zaman opungnya begini. Boleh gak sih? Udahlah kita gak mau ribut. Meminta maaf, menghadirkan shalom sorga. Sama-sama bilang tugas saya. Membawa kerajaan sorga di rumah saya. Kasih tepuk tangan dulu yang buat Tuhan. Belum selesai gue, hey. Lu pikir tepuk tangan udah selesai. I am so sorry. Ah ini pertanyaan serius nih. Kalau saya tidak salah, apakah saya harus minta maaf? Makanya gue taruh merah di situ kalau masih nggak baca kebangetan. Kalau saya tidak salah, apakah saya harus minta maaf? Sama-sama bilang sama saya, kalau saya tidak salah, saya tetap harus minta maaf. Karena Yesus suruh demikian. Amin. Ini bukan soal apa Yesus suruh. Ini bukan saya nggak salah. Ini bukan urus. Ya, lu kenapa pendeta? Oke, I will tell you why. Kenapa? Satu, karena anggapan saya tidak salah bukan berarti pasti saya tidak salah. Betul nggak? Kadangkala we think, kadangkala kita pikir saya tidak salah. Setan itu licik. Setan itu paling senang kasih 1001 alasan untuk membuat kesalahan kita menjadi kebenaran. Makanya kalau suami-suami kalau minta maaf paling sering gitu. Ya udah, sorry. Kalau kamu pikir aku salah, sorry. Kalau kamu pikir aku, padahal aku tidak. Kalau ibu-ibu biasanya lebih tulus. Ya udah sayang, sorry, aku salah. Tapi aku kan jadi begini gara-gara kamu salah. Bu, boleh enggak usah ada embel-embel nih. Sayang, sorry. Aku mungkin gak ngerti maksud kamu apa. Jadi yang pertama, ya kan? Kenapa gak salah pun bisa atau harus minta maaf? Satu, karena anggapan saya tidak salah bukan berarti pasti saya tidak salah. Dua, why? Karena dalam setiap persoalan pasti kedua-duanya ada salahnya. Mungkin benar bukan kita yang mulai. Tetapi kita kasih vitamin untuk keributan itu. Suami terlambat pulang. Lalu kita merepet. Jadi ribut. Yang salah siapa? Secara peta yang salah suami. Karena dia terlambat pulang. Tetapi dia terlambat kita nggak mau denger. Kita langsung merepet. Ya sorry lah sayang, saya tadi terlalu cepat marah. Udahlah kita ini. Saya cuma minta lain kali kamu kok ada apa-apa mau kasih tahu. Iya tapi kamu jangan. Akhirnya ada jembatan. Karena biasanya dalam sebuah persoalan, lu bukan malaikat kok, ada salahnya juga kok. Ya kan? Nah kita bukan minta maaf untuk ya udah sorry, bukan. Sayang sorry. Saya mungkin tadi nggak ngerti kamu, sebab saya kesel karena begini-begini. Jadi apa kesalahan kita tuh didetailin gitu. Jadi itu membalut luka untuk apa? Untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Tiga, apa lagi tuh? Karena dengan meminta maaf menjembatani ketegangan yang ada. Sebelum minta maaf, pasti yang ada suara makin lama makin tinggi, betul nggak? Masing-masing sok jago gitu, kayak hakim dan jaksa. Kamu ngono, ya tapi kamu. Tapi kalau ya udahlah sayang, saya lagi kesel, habis saya hari-hari itu lagi capek. Aku tuh cuman, sebetulnya gini, pasti ada reason kenapa sudah marah, pasti ada reason kenapa semuanya. Oke, kenapa nggak jelasin itu? Dijembatani dengan kata apa sama-sama bilang sama saya, sorry itu adem. Sama-sama bilang sorry itu adem. Sama-sama bilang sorry itu adem. Kamu itu bikin panas. Tapi kalau ya udahlah sayang sorry. Buat apa kita ribut-ribut gini? Kan sebaiknya, betul nggak? Emang kalau sudah menang keributan itu untung sudah apa? Berhadiah 75 juta dolar. Enggak juga. Ya. Tapi selalu saya bilang, kalau saudara menang, rumah tangga kalah. Kalau suami sudah menang, rumah tangga kalah. Tetapi kalau kita ngalah, rumah tangga menang. Amin. When we say sorry,
kita buka jembatan untuk menuju pada pulau yang bernama damai sejahtera. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya. Kenapa? Karena dengan meminta maaf menyiram apa? Air sejuk dalam apa? Keluarga kita. Amin. Iya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa kadang-kadang sulit minta maaf? Ya lebih sulit minta maaf, pendeta. Satu, karena tidak biasa. Sehingga minta maaf baginya seperti mempermalukan diri sendiri. Itu tipuan iblis. Yang setuju sama saya bilang tipuan iblis. Minta maaf apa malunya? Adakah sebuah ajaran yang bilang dilarang minta maaf? Halo? Saya tanya nih. Pernah nggak saudara melihat orang rendah hanya karena dia minta maaf? Justru kita kagum melihat orang berani minta maaf. Betul nggak? Kita justru lebih menghormati. Buang tipuan iblis dalam hidup saudara. Kenapa kita nggak biasa minta maaf? Karena kita nggak biasa. Kenapa kita nggak pernah mau minta maaf? Karena kita belagu. Karena kita nggak, oh kalau saya minta maaf berarti saya dipermalukan. No! Anak-anakmu makin mencintai engkau. Teman-temanmu makin menghargai engkau. Orang-orang pelayanan makin kagum akan engkau. Kita kadang-kadang di pelayanan juga gitu. Ribut kenapa? Karena kita nggak mau minta maaf. Pokoknya saya nggak salah. Salah atau benar itu urusan Tuhan kok. Tugas kita menghadirkan shalom sorga. Pak! Obal ya. Ya kan? Pak! Boleh ya. Itu yang saya bangga bapak-bapak itu. Pak! Siap minta maaf? Ya, ibu-ibu sampai terharu. Kiranya benar begitu pendeta. Bu, siap minta maaf? Hal sepele saja. Saya nggak ngomong tentang urapan Roh Kudus, saya nggak ngomong tentang kuasa mujizat. No, saya ngomong sederhana dulu. Mari kita minta maaf. Kalau kita salah, minta maaf. Kalau kita nggak salah, tetap menjembatani persoalan dengan meminta maaf. Amin. Sorry, aku nggak mau ribut. Aku tuh cuman maksudnya tuh begini-begini. Tapi terserah. Tapi kalau aku salah, aku minta maaf. Karena apa? Dengan minta maaf menghadirkan shalom. Great. Selanjutnya. Kenapa kadang-kadang sulit minta maaf? Karena arogan, kepala batu dan sombong. Pada orang yang sudah ditebus Tuhan, mengenakan kasih. Yang ketiga. Kenapa kadang-kadang sulit minta maaf? Karena tertipu setan. Setan yang bisik sama saudara, jangan minta maaf. Karena setan senang keributan. Setan senang perpecahan. Setan senang menanamkan hati yang luka. Makanya setan bilang jangan minta maaf. Orang yang tidak mau minta maaf adalah orang yang terikat dengan setan. Amin. Tapi itu cuma saya yang boleh ngomong. Jangan ketika besok-besok sudah ada masalah sama suami gak minta maaf. Gilbert bilang kamu terikat setan. Jangan, itu cuma saya yang boleh ngomong. Hanya saudara perlu paham. Kalau saya tidak mau minta maaf, saya masih terikat dengan setan. Saya tidak mau lihat shalom. Padahal tugas kita menghadirkan shalom. Sama-sama bilang, saya tidak mau tertipu setan. Selanjutnya, apa? Kenapa kadang sulit minta maaf? Karena belum sungguh-sungguh mengalami kasih surga. Coba bilang gini, sorry. Coba sama-sama bilang sama saya, maaf. Gampang gak? Coba sekali lagi bilang, sorry. Sama-sama bilang gini, maaf. Gampang gak? Di saat-saat tertentu susah banget ya. Itu keluar kayaknya ada apa gitu. Kayak ada besi 20 kilo yang gigit di lidah kita gitu. Jangan ngomong. Ayo yuk, mulai sekarang kita budayakan. Pak, engkau bukan Tuhan kok Pak. Bapak pasti banyak salahnya. Bu, ibu juga bukan Tuhan kok Bu. Pasti banyak salahnya. Selalu saya bilang, sorry itu gak ada ruginya kok Bu. 1, sorry nyenengin hati Tuhan. 2, sorry memulihkan keadaan. 3, sorry membuat kita makin dekat sama Tuhan. 4, sorry membuat rencana Allah akan makin nyata dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan. Dan sebagai penutup saya simpulkan begini. Camkanlah jika pasangan sudah mulai minta maaf, berilah maaf dengan tulus. Mulai kita bangun segala sesuatunya dengan hal yang baik. Kita bangkit berdiri. Kita mau terima perjamuan.